Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan tabernakel Musa dari arah luar, saudara, maka kita akan dapati bahwa pintu gerbang tabernakel merupakan satu bagian yang sangat mencolok sekali. Mengapa saudara? Karena ternyata tirai pintu gerbang tabernakel itu dibuat dari benang dan kain yang berwarna-warni, sehingga sangat kontras sekali dengan tirai pagar sekeliling tabernakel yang semuanya berwarna putih. Nah saudara, pintu gerbang tabernakel berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan masuk ke dalam tabernakel, satu-satunya jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sedangkan tirai pintu gerbang tabernakel yang berwarna-warni saudara, itu melambangkan kehidupan Tuhan Yesus selama di muka bumi ini, yang sangat kontras sekali dengan kehidupan manusia. Setiap manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga hidupnya makin lama pasti makin terpuruk, makin lama makin gelap. Sedangkan Tuhan Yesus hidupnya penuh dengan kemuliaan Allah, sehingga hidupnya memancarkan terang Tuhan yang membawa orang kepada kehidupan. Nah saudara, dari kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi ini ada 4 hal yang harus kita teladani saudara, supaya hidup kita pun seperti kehidupan Tuhan Yesus makin lama makin terang. Yang pertama saudara, dikatakan Tuhan Yesus sangat disiplin sekali dalam ibadahnya. Saudara, kalau kita baca kisah kehidupan Tuhan Yesus dalam kitab Injil, kita akan dapati bahwa sebelum melayani, sebelum melakukan apapun, Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapanya. Bahkan setiap kali Tuhan Yesus berdoa, Dia pasti berdoa pada waktu hari masih gelap, pagi-pagi sekali. Setelah selesai melayani dalam keadaan letih sekalipun, Tuhan Yesus selalu berdoa, saudara. Dan juga setiap kali waktunya beribadah, Tuhan Yesus selalu ada di bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Ini harus kita teladani, saudara. Yang kedua, dikatakan hati Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Inilah yang membuat saudara, setiap kali Tuhan Yesus berjumpa dengan orang banyak, Tuhan Yesus pasti melakukan sesuatu buat mereka. Tuhan Yesus selalu menghibur orang yang sedih, memberikan semangat kepada orang yang putus asa, memberikan arah kepada orang yang hilang harapan, saudara, memberitakan kebenaran, memberitakan kerajaan Allah. Bahkan Tuhan Yesus memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Nah saudara, belas kasihan ini juga harus ada dalam hati kita, supaya kita rela untuk melayani sesama kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal yang ketiga saudara, Tuhan Yesus hidup dalam kebenaran. Kalau kita baca kisah kehidupan Tuhan Yesus dalam kitab Injil saudara, maka kita akan dapati bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus itu semua adalah hal yang dikehendaki oleh Bapanya. Segala sesuatu yang diucapkan, dikatakan oleh Tuhan Yesus semuanya berasal dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan dengan firman Tuhan juga Tuhan Yesus menghardik iblis yang datang untuk mencobai Dia. Nah saudara, kita pun juga harus hidup dalam kebenaran sama seperti Tuhan Yesus hidup dalam kebenaran. Saudara, kebenaran akan membuat kita, meskipun kita masih hidup di dunia ini, hidup dalam tubuh daging, meskipun kita masih hidup di tengah-tengah orang dunia, dan bahkan meskipun kita juga melakukan seperti apa yang orang dunia lakukan, tetapi kita tidak melakukannya dalam dosa, tapi kita melakukannya dalam kebenaran, sehingga hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Contoh saudara, orang dunia mereka bekerja berusaha untuk mencari nafkah. Kita pun anak-anak Tuhan juga bekerja berusaha untuk mencari nafkah saudara. Tapi bedanya dengan orang dunia adalah dalam kita bekerja dan berusaha, kita tidak melakukan dosa, sehingga hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Contoh lain saudara, orang dunia menikah dan berumah tangga. Kita pun anak-anak Tuhan juga menikah dan berumah tangga. Tetapi bedanya dengan orang dunia adalah dalam membangun rumah tangga kita, dalam menjalani pernikahan kita, kita melakukannya dalam kebenaran, sehingga kita tidak melakukan dalam dosa, dan hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Kebenaran akan membuat kita, meskipun kita masih hidup di dunia ini, masih hidup dalam tubuh daging, ada di tengah-tengah orang dunia, bahkan kita juga melakukan apa yang dilakukan orang dunia, tapi kita melakukannya dalam kebenaran, sehingga hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Yang keempat saudara, Tuhan Yesus hidup dalam kekudusan. Nah, kekudusan ini saudara akan membuat kita, meskipun kita masih hidup dalam tubuh daging, kita masih ada di dunia ini, kita ada di tengah-tengah orang dunia, tetapi kita tidak melakukan apa yang dilakukan orang dunia dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Efesus 5 ayat 3 sampai dengan 4.
Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kekudusan akan membuat kita tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dunia karena tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan menyebutkannya pun tidak, saudara. Dan inilah, saudara, yang harus kita teladani dari kehidupan Tuhan Yesus, supaya hidup kita makin lama makin terang seperti kehidupan Tuhan Yesus. Dan untuk itu, mari kita semua bersama-sama berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukannya. Mari satukan hati dalam doa. Hamba-Mu datang kepadamu, Tuhan Yesus, bersama dengan umat-Mu. Roh Kudus, tolong kami, untuk kami bisa meneladani kehidupan Tuhan Yesus, sehingga hidup kami makin lama makin terang, jadi berkat buat banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan hamba-Mu hari ini melepaskan berkat buat umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala yang baik dari tempat Maha Tinggi, berkat yang terbaik jasmani dan rohani dari Bapa segala terang, Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Nah, demikian, saudara, perenungan firman Tuhan kita hari ini. Semoga jadi berkat. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati dan shalom.